Trate didirikan pada tahun 1922 oleh beliau Ki Hajar Harjo-Utomo. Beliau merupakan murid kinasih dari Ki Ngabei Surodiwiryo yang merupakan pencipta dan pendiri aliran Setia-hati. Ki Hajar Harjo-Utomo adalah seorang pejuang perintis kemerdekaan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Satu hal yang beliau wariskan kepada kami generasi penerus di Persaudaraan Jati Trate adalah watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara, sehingga komitmen tersebut tetap kita jaga sampai sekarang. Dan pada tahun 1974 keluarga besar Desa Trate ini telah berikrar, yaitu ikrar kesetiaan kepada bangsa dan negara yang bunyinya apabila Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang berani mengganggu gugat, maka seluruh pendekar Desa Trate akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Dalam perkembangannya, Persaudaraan Jati Trate mengalami pasang surut, namun alhamdulillah saat ini Persaudaraan Jati Trate telah berkembang di seluruh wilayah Nusantara dan di setiap provinsi yang ada di tanah air. Alhamdulillah sudah ada cabangnya Desa Trate, dan bahkan kita saat ini telah memiliki cabang khusus di beberapa negara, antara lain ada di Malaysia ada 9 cabang khusus, kemudian di Singapura, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea Selatan, di Jepang, kita telah memiliki cabang khusus. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa ilmu Setia-hati Trate ini dapat diterima oleh masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Persaudaraan Jati Trate memang kita mengajarkan pencaksilat, di mana pencaksilat ini merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Sehingga dengan kita melestarikan budaya pencaksilat, berarti kita juga melestarikan budaya bangsa. Karena budaya bangsa ini sekaligus juga merupakan jati diri dan merupakan kepribadian bangsa. Pepatah mengatakan kalau bangsa itu tidak punya kepribadian, itu berarti sama dengan bangsa itu telah terjajah jiwanya. Oleh karena itu, maka Desa Trate dimanapun berada kita tetap berusaha untuk memasyarakatkan sekaligus melestarikan budaya bangsa berupa pencaksilat. Nah, di samping pencaksilat ini merupakan pendidikan lahiriah, yaitu pendidikan jasmani, namun di balik itu di dalam pencaksilat juga terkandung pelajaran atau nilai-nilai budi luhur, yaitu nilai-nilai batiniah. Ini yang sama-sama dilakukan di dalam keluarga besar Desa Trate. Sehingga harapannya warga Desa Trate ini mampu menempatkan dirinya di dalam masyarakat dan mampu menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat di mana dia berada.
manusia itu bisa dihancurkan, manusia itu bisa dimatikan, tetapi manusia itu tidak bisa dikalahkan selama orang itu masih setia pada hatinya sendiri. Setia dalam arti bahwa tidak mempunyai istilahnya manggrotingan, artinya tidak ada istilah pendirian yang kurang kuat. Seorang eksateratif setia pada dirinya itu orang yang mampu membawa dirinya, mampu mempelajari ajarannya, yakin pada dirinya sendiri bahwa apa yang disampaikan ajaran pada dirinya itu adalah suatu ajaran yang dianut, yang telah diberikan ke istilahnya eksateratif, yang sesuai kepercayaan pada dirinya sendiri. Artinya dia tidak elailu, dia tidak karena pengaruh atau karena hanya iming-iming, akhirnya seseorang itu tidak punya pendirian. Dengan orang yang mampu mengendalikan diri, mampu dia itu bisa kuat di hatinya, orang itu akan teguh, orang itu akan punya pendirian, dan apa yang akan dituju dia itu pasti akan bisa mencapai. Karena di sini dia punya pendirian yang kuat. Sehingga di eksateratif sangat ditanamkan suatu keyakinan pada dirinya, dia itu mampu melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang telah diberikan ajarannya, yaitu membentuk manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, ikut memayu-ayuni bawon. Disinilah dibutuhkan sesuatu keyakinan yang sangat kuat, dibutuhkan sesuatu kemampuan yang cukup untuk mengajarkan ajaran itu sampai dia itu punya kekuatan, punya kemampuan dalam meluruskan ajaran-ajaran di eksateratif. Yang ada di dalam keluarga besar eksateratif itu adalah mereka yang sudah berlatih dari siswa melalui tahapan-tahapan atau tingkatan, dari tingkat polos, kemudian naik ke jambon, naik ke tingkat hijau, ke tingkat putih, kemudian pada bulan Suro atau bulan Muharram, disitulah mereka kalau sudah memenuhi persyaratan maka dia akan diwisuda atau disahkan sebagai warga baru atau sebagai pendekar baru di lingkungan keluarga besar Persaudaraan Eksateratif. Jadi untuk menjadi pendekar dalam keluarga besar Eksateratif itu melalui tahapan-tahapan latihan yang rutin, kontinu, dan juga meningkat. Ada peningkatan dalam hal yaitu kualitas yang diwisuda atau disahkan sebagai anggota baru, sebagai pendekar muda. Identik dengan itu, maka pendekar itu pada hakikatnya adalah merupakan orang yang selalu
berjuang, berusaha untuk melindungi kaum yang lemah. Itu watak sifat sebagai pendekar. Jadi kalau sudah menyandang gelar sebagai pendekar, tetapi perbuatannya justru menyebabkan masyarakat tidak aman, tidak tentram, menjadi masyarakat ini takut, was-was, ini tidak benar, salah sebagai insan pencaksilat. Maka sebagai insan pencaksilat atau sebagai pendekar justru harus mampu membawa situasi, kondisi wilayahnya menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Inilah jiwa watak sebagai seorang pendekar. Maka setiap insan pencaksilat yang ada di Madiun khususnya, apakah itu di kota atau di kabupaten, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masing-masing tanpa memandang perbedaan perguruannya. Semua harus menyatu, semua harus menjadi satu, mengamankan wilayahnya masing-masing. Sehingga setiap ada kegiatan atau event yang dilakukan oleh perguruan pencaksilat, maka Madiun harus tetap aman dan kondusif. Sehingga kita tidak ingin mendengar lagi bahwa Madiun itu kota yang mungkin menyeramkan kalau kegiatan pencaksilat, terutama pada bulan Muharram atau bulan Suro. Jadi itulah tentunya kita berharap agar semua perguruan pencaksilat yang ada di Madiun ini tetap bisa menjaga keutuhan, kebersamaan, dan menjaga tetap utuhnya, tetap bersatunya, yaitu perguruan pencaksilat dalam wadah paguyuban perguruan pencaksilat Madiun.